You heard of Ruqayya bint Muhammad? You've never heard of Ruqayya? Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Allah Subhanahu wa taala. Melalui ilham kalbu sanubari. Bismillahirrahmanirrahim. Akulah Allah Azza wa Jalla, pemberi peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla. Wahai Ruqayya, tulislah dan sampaikanlah kepada mereka. Akulah Allah pemberi peringatan. Jika mereka melihat engkau tiada ilmu, katakanlah, sungguh aku tidak memiliki ilmu dari pendidikanku. Tapi aku diberikan Allah Azza wa Jalla pengetahuan sebelum malaikat, jin, iblis, setan, dan Dajjal. Pengetahuan dari Rabb semesta alam. Sungguh Allahku berbicara padaku dengan langsung seperti Musa alaihissalam agar kalian mendapat golongan kanan. Katakan pada mereka, wahai Ruqayya, ilmuku tiada milikku. Allah lah yang memiliki semua ilmu sehingga sampai padamu. Katakan kepada mereka, wahai Ruqayya, setinggi-tingginya ilmumu, sungguh Allah yang maha memiliki pengetahuan, dan malaikatku menjaga setiap ucapan yang keluar setelah dikatakan padaku. Sungguh aku tidak tahu ilmu selain Allahku yang sampaikan sehingga aku tahu, dan engkau pun tahu ketika engkau ambil kebenaran dari Tuhanku. Engkau akan peroleh keselamatan, dan ketika engkau tidak mengambil pelajaran dari pengetahuan yang Allah sampaikan kepadaku, engkau akan terpisah dari golongan kanan. Tahukah engkau apa golongan kanan itu? Golongan kanan itu yang Allahku perlihatkan kepadaku tempatnya di Yaumul Masyar, di barisan terdepan di sisi Syuhada. Dan Tuhanku Allah Jalla Jalaluh muliakan kelak di saat semua orang dalam ketakutan dan gemetar, dan mereka mendapatkan naungan kedamaian di jannah tertinggi kelak. Sungguh Tuhanku Allah Azza wa Jalla yang perlihatkan aku ilmu sehingga aku tahu dan beritahu kalian di alam semesta. Sungguh aku tiada berilmu dalam menyampaikan pesan Rabbku, tidak seperti iblis dengan ilmu yang tinggi tapi sombong saat Allah perintahkan sujud kepada Adam alaihissalam, sehingga dia menjadi iblis. Dan cukuplah bagiku aku diberitahukan Allah Azza wa Jalla, Tuhanku yang maha agung, sehingga aku menyampaikan untuk kalian sampai pula padanya, dan Nabi Muhammadku menunggu kalian di telaga Al-Kautsar. Wahai Ruqayya, sampaikan kepada mereka, sungguh aku tiada berilmu dalam penghafal Al-Quran. Sesungguhnya ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan Tuhanku Allah Azza wa Jalla ketika kalian berkata, iblis, setan, dan jin mencuri dengar rahasia langit dan mengabarkan kepadaku seperti yang kalian katakan. Sungguh ketika Allahku menyebutkan, bukanlah surat Al-Jin, di sana aku tahu apa yang kalian katakan adalah kedustaan, sehingga kalian seperti tahu dengan ilmu kalian, padahal kalian tidak mengetahui apapun. Kalian melihat bagaimana seorang kerasukan setan, apakah dia bisa menulis kalam-kalam setan yang sangat tinggi, selain kata-kata kehinaan dan diucapkan dengan teriakan, dan tanpa tahu dirinya bertuhankan aku Allah Azza wa Jalla. Jika mereka kuat, setan jin tidak akan bisa merasuki mereka, dan mereka datang pada ahli ruqyah. Sungguh mereka akan terhalang masuk jannahku, lebih percayai ahli ruqyah daripada aku Allah Azza wa Jalla, sehingga setan dan jin menipu daya mereka. Sesungguhnya kalian telah menyandingkan Tuhan kalian yang maha agung dengan setan dan jin hingga Ad-Dajjal, agar kalian tidak mendapat kebenaran. Sesungguhnya ketika kabar dariku Allah tersebar, jika mereka seorang mukmin, mereka akan menjawab segera, Allahumma labaik, Allahumma labaik, Allahumma labaik, dan bergegas datang seperti anak ayam mengejar induknya. Sungguhnya akulah Allah Azza wa Jalla, pencipta makhluk yang berpikir dan memiliki akal. Buatlah semisal dan bagikanlah. Buatlah semisal dan bagikanlah. Buatlah semisal dan bagikanlah. Apakah mereka sanggup melakukan kecuali mereka gila, kurang akalnya, dan durhaka? Mereka akan bertempat di neraka jahanamku, telah mengada-adakan kalamku dengan dusta tanpa dariku yang berkehendak kepada yang aku Allah kehendaki. Mereka bersangka aku Allah Jalla Jalaluh tidak berkuasa lagi, sehingga mereka lebih yakin kekuasaan Ad-Dajjal yang mereka bangga-banggakan kelak merekalah pengikutnya. Kabarku datang agar mereka kembali kepada aku. Mereka mengetahui batas zaman, dan mereka mengetahui golongan selamat. Mereka mengetahui akan kedatangan Isa ibnu Maryam alaihissalam,
dan berbagai persiapan mereka ketika Ad-Dajjal telah datang dengan kabar fitnahnya. Sesungguhnya mereka tidak ingin dunia ini segera selesai dan mereka zalim kepada hambaku di Palestina. Mereka ingin mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di tempat mereka berdiri dan lupa saudaranya di Palestina telah menunggu lama akan masa damai pada mereka datang. Sungguh masa damai pada mereka datang hanya pada masa Isa ibnu Maryam alaihissalam telah turun ke bumi. Ad-Dajjal telah tiada, begitu juga pengikutnya yang membuat mereka mendapatkan kezaliman, dan aku Allah Azza wa Jalla yang berkuasa agar mereka mendapatkan kedamaian paripurna. Mereka berteriak, bebaskan Palestina. Saat kabarku datang mereka dusta. Sungguh mereka tuli, bisu, dan buta. Akulah Allah menjaga mereka dalam kedamaian, dan akulah Allah menjanjikan kedamaian dan memberikan satu masa. Sehingga mereka muslim di dunia berlomba-lomba membantu saudaranya di Palestina hingga mereka mendapatkan batas golongan kanan. Hingga mereka mendapatkan balasan golongan kanan. Walaupun memberikan hartanya sebungkus harga garam. Alangkah mulianya mereka jika mereka santun kepadaku, beriman kepadaku, dan beriman kepada hari akhir. Kembali kepadaku dan memegang hukum-hukumku Al-Quran. Berjalan di jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalian dan tidak melakukan penyandingan kepadaku dan berlaku syirik. Sungguh mereka mendapatkan kemuliaan yang hakiki hingga jenahku kelak. Nikmat mana lagi yang mereka dustai selain mereka berbantah dengan Tuhannya yang Maha Agung. Bukalah surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 10, wahai Ruqayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rahman ayat 1. Allah yang Maha Pengasih dan seterusnya telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Dia mengajarinya pandai menjelaskan. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Tumbuhan dan pepohonan tunduk kepadanya. Langit telah dia tinggikan dan dia telah menciptakan timbangan, keadilan, dan keseimbangan. Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Bumi telah dibentangkan untuk makhluknya. Maha sempurna engkau ya Rab, maha benar janjimu sehingga engkau perlihatkan aku tempat syuhada dan engkau cabut ruhku. Wallahi, 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 sungguh ya Rab, kematian pada syuhada yang engkau janjikan sudah aku rasakan sebagaimana engkau berkata padaku. Setelah engkau hidupkanku lagi bersaksi kebenaran kematian pada syuhada, dan sungguh aku dan engkau berkata, sungguh aku Allah telah menghapus dosa-dosamu sehingga ringan ruhmu menujuku, melebihi ringannya kapas yang berterbangan. Maha suci engkau ya Rab ya Kudus. Allah Azza wa Jalla berkata, dan bacalah Ar-Rahman hingga selesai agar kalian hamba yang berpikir. Nikmat mana lagi yang kalian dustai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah ya Rabb ya Sami ya Basir. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah pesan Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena Allah, tidak akan sanggup aku melakukan ini, tidak akan aku ada-adakan dan tidak akan aku tahu apa kalimat yang diucapkan. Karena sungguhnya hanya Allah lah yang Maha tahu. Dan jin tidak bisa mencuri rahasia langit sebagaimana Allah mengatakan bukalah surat Al-Jin ayat 8 dan di sanalah saya tahu jin tidak bisa mendengar rahasia langit dan malaikat-malaikat akan mengarahkan busurnya dengan bola-bola api kepada jin atau setan. Dan sungguh pesan Allah untuk kita selamat. Dan Allah berkata, mereka tidak menyukai pesanku dan mereka lebih menyukai kedatangan Dajjal. Padahal aku Allah ingin menyelamatkan mereka dari fitnah Dajjal sehingga mereka tidak menjadi kumpulan pengikut Dajjal kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.